Nona van der Veen, hantu Belanda di rumah sakit tua. Ada tempat yang dilupakan waktu, tempat di mana nyawa tak lagi menyadari bahwa mereka sudah lama pergi. Di pinggir kota Magelang, berdiri sebuah bangunan megah yang kini tak banyak dikenal orang. Sebuah rumah sakit tua, peninggalan zaman kolonial. Cat dindingnya mengelupas, jendela kayu lapuk, dan koridor yang lebih sering bergema oleh suara angin daripada suara manusia. Tapi bukan berarti tempat itu sepi, justru sebaliknya. Tempat itu terlalu penuh dengan kenangan, dengan penyesalan, dengan jiwa-jiwa yang belum selesai. Malam itu, 6 mahasiswa kedokteran datang untuk menjalani rotasi klinik di rumah sakit tersebut. Salah satunya bernama Arga, anak bungsu dari keluarga sederhana, cerdas namun pendiam. Ia tidak tahu bahwa langkah pertamanya ke rumah sakit itu akan menjadi langkah menuju dunia yang tak lagi sepenuhnya milik orang hidup. Jam menunjukkan pukul 21:03. Angin masuk dari jendela yang tidak bisa ditutup sempurna. Tirai tipis di ruang perawatan bergerak sendiri, seperti ada yang menariknya perlahan. Arga memandangi papan tua yang tergantung di atas pintu besar, bertuliskan ruang bedah lama tidak digunakan. Di sebelahnya tergantung gembok berkarat yang terlihat seolah bisa runtuh hanya dengan hembusan angin, tapi tak seorang pun berani menyentuhnya. Di meja suster, seorang wanita tua duduk membaca buku kecil bersampul kulit. Namanya Bu Surti. Rambutnya telah memutih seluruhnya dan matanya seperti tahu terlalu banyak. Ia menatap Arga lalu berkata dengan pelan, "Nak, kalau malam jangan jalan sendirian ke lorong belakang. Kalau dengar suara piano atau bau wangi, jalan cepat. Jangan tengok, jangan jawab." Arga diam. Ia pikir itu hanya peringatan klise dari orang tua. Tapi kemudian malam pertama tiba. Tepat pukul 2 dini hari, Arga terbangun. Ia pikir hanya mimpi. Tapi bau lavender yang asing itu nyata. Dan di lorong terdengar jelas suara sepatu hak satu persatu. Klik, klik, tok, tok. Seperti langkah anggun seorang wanita. Saat ia mengintip dari balik tirai, ia melihat sosok wanita bergaun putih berdiri di depan ruang bedah lama. Rambut pirangnya tersisir rapi, tubuhnya tidak menginjak tanah. Dan ketika ia menoleh perlahan, wajah itu pucat tapi cantik. Matanya biru tapi penuh duka. Saat Arga menarik tirai lebih lebar, wanita itu menghilang. Malam itu, Arga tidak tidur lagi. Hari-hari berjalan seperti biasa, tapi malam-malam tak pernah kembali seperti sebelumnya. Arga semakin sering mendengar suara itu. Sepatu berhak, langkah demi langkah, terdengar menyusuri koridor. Meski ia tahu betul, tak ada perawat yang bekerja malam memakai sepatu seperti itu. Dan selalu bersamaan dengan suara itu, ada aroma wangi yang aneh, lembut, seperti bunga kering yang dipendam puluhan tahun. Lavender, tapi bukan yang menenangkan. Ini seakan mengendap dan menusuk seperti kenangan lama yang ditinggalkan. Suatu malam, Arga iseng mengikuti suara itu. Ia berjalan pelan dari ruang medis menuju lorong barat. Tempat itu sepi, tak ada lampu, hanya sinar bulan menembus kisi jendela. Dan di ujung lorong, ia melihatnya. Seorang wanita bergaun putih berdiri membelakanginya. Rambutnya disanggul rapi, bahunya gemetar pelan, seperti sedang menangis. Arga menahan napas. Maaf, Bu, Anda siapa?" Tapi wanita itu tak menjawab,
hanya berdiri, lalu perlahan ia berbalik. Matanya biru pucat dan bibirnya bergerak tapi tak bersuara. Saat ia membuka mulut lebih lebar, suara tangis terdengar. Tiba-tiba semua lampu lorong mati dan Arga pingsan. Saat bangun, ia sudah di ruang perawat. Bu Surti menatapnya tajam. "Sudah ku bilang, Nak, jangan ikuti suara itu." Arga hanya diam. Tapi ia tahu ini bukan hanya halusinasi. Ada sesuatu atau seseorang yang ingin bicara padanya. Hari berikutnya, Arga merasa dipanggil menuju ruang arsip tua. Lemari-lemari penuh debu, dokumen zaman perang, dan buku-buku laporan kolonial. Di balik tumpukan berkas tua, ia menemukan sebuah buku catatan bersampul kulit, berukir huruf emas yang nyaris tak terbaca. Katarina van der Veen, 1945. Tangannya gemetar saat membuka lembar pertama. Tulisan tangan yang rapi dalam bahasa Belanda mulai ia terjemahkan pelan. Hari ke-14 bulan Desember. Aku kembali bertugas. Tentara semakin banyak, tapi pasien juga makin berdatangan. Aku lelah, tapi Seno datang malam ini. Dia bawa aku bunga lavender. Kupikir dunia masih bisa tenang asal ia ada. Nama itu Seno, seorang pribumi yang disebut berulang dalam catatan Katarina. Seorang sopir ambulans, tulisnya, dan kekasih yang tak pernah disetujui keluarganya. Catatan hari-hari berikutnya berubah gelap. Jepang masuk rumah sakit jadi pos militer. Aku dituduh membocorkan informasi. Mereka tidak tahu aku hanya menyelamatkan Seno, tapi mereka menangkapku. Mereka akan menggantungku malam ini di ruang bedah. Aku tidak takut mati, tapi aku takut ia tidak pernah tahu betapa aku mencintainya. Arga menutup buku itu perlahan. Matanya mulai berkaca. Ini bukan hanya kisah hantu. Ini kisah cinta yang dikubur dalam ketakutan dan belum selesai. Kamar 106. Lorong yang tak pernah dibersihkan, pintu yang selalu terkunci. Tapi malam itu, gembok tua itu sudah terbuka. Arga berdiri di depan pintu. Napasnya pendek, jantungnya berdegup tak beraturan. Seolah tubuhnya tahu ada sesuatu yang lebih dari sekedar ruang kosong di dalamnya. Ia mendorong pintu perlahan dan suara deritnya seakan memekik. Ruangan itu gelap, tapi sinar bulan menyelinap dari celah kisi. Di tengah-tengah ruangan ada bekas meja bedah berkarat dengan bercak merah gelap di lantainya. Dan di dinding ada jejak dua bekas paku di atas balok kayu, seperti tempat menggantung sesuatu. Tiba-tiba tubuh Arga kaku, pandangannya berubah. Ia tidak lagi berada di tahun ini. Ia menyaksikan dari dalam tubuh Katarina. Ia melihat para tentara Belanda berdiri di sekeliling. Ia mendengar teriakan, tuduhan, dan keputusan singkat tanpa pembelaan. "Kau pengkhianat, Katarina! Kau jatuh cinta pada musuh! Cinta pada musuh! Dia bukan musuh. Dia hanya lelaki yang mencintaiku." Tapi kata-kata itu tak lagi berarti. Arga yang dimasuki dalam tubuh Katarina merasakan tali di lehernya. Tangannya diikat ke belakang. "Seno, maafkan aku. Maafkan aku." Lalu semuanya gelap. Ketika Arga sadar, ia sudah terbaring di ruang perawat. Tubuhnya gemetar. Di dahinya, Bu Surti menempelkan handuk basah. "Kau melihatnya ya?" tanya sang suster tua pelan. Kematian yang tak pantas untuk seseorang yang hanya ingin mencinta. Arga meneteskan air mata. Untuk pertama kalinya, ia tidak takut. Ia sedih. Sejak malam itu, Arga tak bisa tidur. Bayangan Katarina selalu datang. Kadang ia berdiri di ujung ranjang. Kadang hanya muncul di cermin menatapnya, seolah meminta sesuatu. Tapi yang membuat Arga benar-benar terkejut adalah Citra,
Teman sekamarnya itu tiba-tiba berubah, tatapannya kosong. Ia bicara dalam bahasa yang tak dimengerti oleh siapapun, bahasa Belanda. Breng jemenerhem, breng menar seno. Bawa aku padanya, bawa aku ke Seno. Citra tiba-tiba jatuh pingsan, tapi sebelum itu ia menatap Arga dan berkata perlahan, "Dia belum pergi, Ga. Dia masih menunggu." Arga kembali ke buku harian Katarina. Di halaman terakhir ada sketsa kasar. Sebuah pohon besar di tengah ladang dengan batu nisan sederhana. Ia menyadari itu bukan hanya gambaran, tapi petunjuk. Arga menunjukkan sketsa itu pada Bu Surti. Wanita tua itu hanya mengangguk perlahan. "Itu makam Seno di belakang rumah sakit ini. Hutan kecil yang kini sudah nyaris tak terurus." Malam itu juga, Arga memutuskan untuk pergi ke sana, membawa buku harian Katarina dan kalung lavender yang ia temukan tersembunyi di balik papan dinding ruang 106. Karena hanya satu cara untuk mengakhiri semua ini, mengembalikan janji pada cinta yang tak sempat ditepati. Malam itu sunyi, tak ada suara selain gesekan rumput dan desir angin dari hutan belakang rumah sakit. Di bawah cahaya bulan yang pucat, Arga dan Bu Surti berjalan perlahan menuju satu tempat yang hampir dilupakan manusia, tapi tidak oleh jiwa yang tertinggal. Pohon besar menjulang seperti penjaga tua. Di bawahnya, batu nisan kecil yang setengah tenggelam dalam tanah. Tanpa nama, hanya satu ukiran samar. Seno. Arga berlutut. Ia menggali sedikit tanah, membersihkan batu nisan dengan tangan, lalu mengeluarkan kalung lavender dari kantongnya. Ia menaruhnya perlahan di atas makam. "Katarina, dia menunggumu di sisi lain," bisiknya. Saat Arga berdiri, Bu Surti menarik napas tajam. Di balik pohon, berdiri sosok Katarina. Gaun putihnya tertiup lembut, matanya berkaca-kaca. Ia menatap batu nisan itu, lalu menoleh ke Arga. Bibirnya tersenyum kecil, lalu ia mengangguk. Perlahan tubuhnya memudar, menjadi cahaya lembut, naik ke atas langit malam seperti kabut tipis. Di kejauhan, lonceng rumah sakit tua berdentang 3 kali. Untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun, seolah menandai seseorang akhirnya pulang. 3 bulan setelah kejadian itu, rumah sakit tua direnovasi besar-besaran. Lorong-lorong diperbarui, ruang 106 diubah menjadi ruang IGD modern. Buku harian Katarina disimpan di lemari sejarah kampus kedokteran. Arga kini sudah jadi dokter, tapi setiap ia melewati lorong tengah rumah sakit yang baru, ia masih mencium aroma lavender samar. Dan kadang saat jendela terbuka oleh angin, ia melihat bayangan seorang berdiri di balik cermin, tersenyum pelan, lalu hilang. Ia tidak takut, karena ia tahu bukan semua hantu datang untuk menakut-nakuti. Beberapa datang hanya ingin dikenang dan dicintai sekali lagi.